Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayo ikhwah, a'azakumullah. Alhamdulillah. Kenapa? Mati. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana di siang hari ini kita duduk di majelis ta'lim untuk thalabul ilm, membahas tentang pembahasan yang banyak orang tidak tahu dan banyak juga yang sudah tahu, yaitu tentang masalah gambar dan bagaimana hukum foto dengan kamera. Sebelumnya, ikhwatul Islam azakumullah, di antara nama Allah adalah Al-Musawwir, yaitu yang Maha menggambar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 24, Wallahu alladzi la ilaha illa huwal khaliqul bari'ul musawwir, lahul asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah pencipta. Ya, Dialah yang mengadakan. Dialah yang menggambar. Dan miliknya lah Allah, miliknya lah nama-nama yang baik. Dan bertasbih untuknya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 6, Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang menggambar kalian dalam rahim. Artinya membentuk ya kepalanya, matanya, anak kucing. Iya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menggambar kalian dalam rahim ibu. Ya. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menggambar kalian di dalam rahim sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah juga berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 8. Allah berfirman, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia, apa yang membuat kamu tertipu terhadap Allah yang Maha Mulia, yang telah menciptakan kamu dan menyempurnakan penciptaanmu? Maka dalam bentuk apa yang Allah kehendaki Allah menciptakanmu.
Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 11, "Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam." Sungguh kami telah menciptakan kalian dan menggambar kalian, ya, menggambar bentuk-bentuknya, ya. Kemudian kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Di sini Allah menamai dirinya, di antara nama-nama Allah adalah Al-Musawwir. Dari kata sawwara yusawwiru, artinya menggambar, taswir, ya. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Adapun dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan masalah menggambar, maka sebagai berikut. Yang pertama, ancaman keras bagi para penggambar makhluk bernyawa, bahwa mereka adalah manusia yang paling keras siksanya. Ini ada beberapa hadis. Yang pertama, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna asyaddan nasi 'adaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat siapa? Ya, orang-orang yang suka menggambar. Dan dari hadis Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini, yang menggambar gambar-gambar bernyawa ini, mereka sedang diadab, mereka akan diadab pada hari kiamat. Sambil dikatakan kepada mereka, ayo hidupkan apa yang kalian telah gambar itu. Iya. Jadi waktu itu Rasulullah SAW sedang bercerita dengan sebagian istri-istri Nabi, menceritakan tentang gambar-gambar yang ada di gereja-gereja yang ada di Habasyah waktu itu. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa orang-orang yang menggambar-gambar itu akan diadab pada hari kiamat. Sambil dikatakan, hidupkan apa yang kalian gambar tersebut. Hadis yang ketiga, hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, bahwa Abu Hurairah berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man azzamu mimman dhahaba bi yakhluqu ka khalqi." Allah Ta'ala berfirman, siapakah orang yang paling zalim dari orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Fal yakhluqu habbah wal yakhluqu dzarrah, ya dzurrah. Hendaklah mereka menciptakan biji, ya, habbah itu biji. Hendaklah mereka menggambar biji atau menggambar dzarrah. Dzarrah itu ya biji juga, ya. Nah, ini menunjukkan ya akhi bahwa yang dimaksud larangan menggambar di sini itu menggambar yang bernyawa seperti manusia, hewan. Adapun yang tidak bernyawa, ya seperti pepohonan, pegunungan, bebatuan, maka itu diperbolehkan. Ya. Yang bernyawa bukan makhluk hidup ya Pak ya. Tapi yang dimaksud dengan sini adalah bernyawa. Kesalahan sebagian orang tidak boleh menggambar makhluk hidup, salah. Karena makhluk hidup itu ada yang bernyawa dan ada yang tidak bernyawa. Seperti misalnya pohon hidup, tapi apakah bernyawa? Tidak. Ya. Kemudian ikhwatul Islam azakumullah. Hadis yang keempat, hadis Aisyah. Qalat, ia berkata, qadima Rasulullah SAW min safarin wa qad satartu bi qiramin wal qiram, ya, as-satrur raqiq, bahwa Rasulullah SAW datang dari sebuah perjalanan safar, sementara aku telah menutup dinding rumahku dengan qiram. Qiram itu kain yang tipis tapi bergambar bernyawa. Iya.
Fiha tamathil, di dalam pada kain kiram itu terdapat gambar-gambar bernyawa. Falamma ra'ahu Rasulullah SAW hatakah, ketika Rasulullah SAW melihat itu langsung dicabut oleh beliau. Waqala, dan beliau bersabda, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Sesungguhnya orang yang paling keras pada hari kiamat adabnya yaitu yang menyerupai ciptaan Allah. Aisyah berkata, faja'alnahu wisadah au wisadatain. Lalu kain tersebut kami jadikan bantal. Iya. Ini memberikan faedah kepada kita, Pak, bahwa yang tidak dibolehkan itu digantung dalam keadaan mulia begitu. Adapun kalau jadikan bantal atau kesetan yang sifatnya dihinakan boleh. Iya. Kemudian orang yang menggambar gambar bernyawa itu mendapatkan laknat. Ini berdasarkan hadis Abu Juhaifah dari ayahnya, annahu ishtara ghulaman hajjaman, bahwa ia membeli seorang budak tukang bekam. Faqala inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an thamanid dam wa thamanil kalb wa kasbil baghi wa la'ana akila riba wa mukilah wal washimah wal mustawshimah wal musawwir. Maka Abu Juhaifah berkata, ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari harga darah. Maksudnya ya, Rasulullah melarang mengambil upah dari apa? Berbekam. Ya. Yang terjadi perselisihan. Pendapat yang kuat bahwa upah dari hasil membekam itu halal. Tapi yang lebih bagus dihindari begitu. Ya, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat memberi orang yang menghijam bekam beliau 2 dinar. Tapi dalam satu riwayat Rasulullah menyuruh hasil dari membekam orang itu untuk dikasih ke unta aja. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah. Di sini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari ya hasil berdarah, demikian pula hasil menjual anjing, demikian pula hasil berzina. Dan beliau melaknat pemakan riba dan yang berinteraksi dengan riba. Dan beliau melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato. Dan beliau melaknat orang yang menggambar. Kemudian, akhi, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya anjing dan gambar. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, annaha ishtarat numruqatan fiha tasawir. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha membeli numruqah. Numruqah itu, antum tahu enggak kalau ada permadani terus ada bantal buat telekan. Itu numruqah, nama jamaknya namariq. Di dalamnya ada tasawir, gambar-gambar. Ya. Falamma ra'aha Rasulullah SAW kama 'alal bab falam yadkhulhu. Ketika Rasulullah SAW melihat itu, ada gambar-gambar bernyawa di situ, maka Rasulullah hanya berdiri di pintu dan tidak mau masuk. Fa'araftu fi wajhil karahiyah, maka aku tahu Rasulullah tidak suka. Faqalat, lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, atubu ilallah. Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah. Madza adnabtu, dosa apa yang aku lakukan, hai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ma balu hadin numruqah. Kata Rasulullah, ada apa dengan numruqah ini? Ya, kenapa di situ ada apa gambar-gambar bernyawa? Qultu ishtarituha laka litaq'uda 'alaiha wa tuwassiduha. Aku sengaja membeli ini supaya kamu duduk di atasnya dan menjadikannya sebagai bantal telekan. Ya. Faqala Rasulullah SAW, inna ashab hadis suwar yawmal qiyamah yu'adzabun fayuqalu lahum ahyu ma khalaqtum wa qala innal baita alladhi fihi suwar la tadkhuluhu al malaikah, muttafaqun alaih. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang menggambar ini pada hari kiamat akan diadab sambil dikatakan, hidupkan apa yang kalian gambar itu. Dan beliau juga bersabda, sesungguhnya rumah yang ada padanya gambar-gambar tersebut tidak akan masuk padanya malaikat. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim.
Juga dari hadis Abu Talhah, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tamathil. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang ada padanya anjing dan patung-patung. Ya, maksudnya patung orang-orang yang bernyawa, apa sesuatu yang bernyawa. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari hadis Ibnu Umar bahwa Nabi SAW dari Nabi SAW bahwasanya Jibril alaihissalam berkata, inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala suwar. Kami para malaikat tidak akan mau masuk ke rumah yang ada padanya anjing, demikian pula gambar-gambar bernyawa. Lah, terus gimana dengan malaikat pencatat amal? Jadi kalau malaikatnya nggak mau masuk gimana? Kata para ulama yang dimaksud di sini malaikat pembawa rahmat. Adapun malaikat pencatat amal tetap, ya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Hadis berikutnya hadis Abu Hurairah. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, atani Jibril, faqala li, Jibril datang kepadaku. Lalu Jibril berkata, ataitu kalbariha falam yamna'ni an akuna dakhaltu illa annahu kana al-bab tamathil wa kana fil bait kiramu sitrin fihi tamathil wa kana fil baiti kalbun famur bi ra'si timsal alladhi fil baiti yuqta fayasir kahayati syajarah wa mur bis sitr fal yuqta fal yuj'al minhu wisadatan mambudatani tuta'an wa mur bil kalbi fal yukhraj. Ya, tadi malam malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad, tadi malam sebetulnya aku datang, tapi aku tidak bisa masuk ke rumahmu. Karena apa? Karena di depan pintumu itu ada patung-patung, dan di dalam rumahmu itu ada kain yang bergambar, dan di dalam rumahmu juga ada anjing. Perintahkan patung itu supaya dipatahkan apa? Ya, supaya dipotong kepalanya. Biarkan dia bagikan pohon, ya. Dan perintahkan supaya kain yang bergambar itu supaya dijadikan dua bantal yang terbuang dan diinjak. Dan perintahkan supaya anjing itu dikeluarkan. Fafa'ala Rasulullah SAW, ya. Maka Rasulullah SAW melakukan perbuatan itu, dan ternyata anjing itu milik Hasan atau Husain, dan waktu itu adalah sebelum dilarangnya memelihara anjing, ya. Dimana anjing itu berada di bawah di bawah lemari, Pak. Anjing kecil di bawah lemari. Kemudian Rasulullah SAW pun menyuruh untuk mengeluarkannya, dan ini lafaz Abu Dawud. Ya, dan lafaz Tirmidzi juga mirip dengan ini, dan lafaz Nasa'i disebutkan bahwa malaikat Jibril minta izin kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda, masuklah. Kemudian malaikat Jibril berkata, kaifa adkhul, bagaimana aku bisa masuk? Fa fi baitika sitrun fihi tasawir, sementara di dalam rumahmu itu ada kain yang bergambar bernyawa. Fa imma an taqta'a ru'usaha aw taj'al bastan yuta fa inna ma'syaral malaikah la nadkhulu baitan fihi tasawir. Ya, kata malaikat Jibril, jadikan kepalanya itu dipotong saja. Ya, kepalanya apa? Dipotong saja, atau dijadikan apa? Karpet yang diinjak. Karena kami para malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada padanya gambar-gambar. Berarti kalau itu sifatnya diinjak kayak karpet nggak apa-apa, ya. Adapun yang dihormati seperti apa, kain-kain yang ditempel di tembok, maka itu yang dilarang. Ini menunjukkan bahwa ilatnya adalah khawatir akan terjadi kesyirikan, ya. Dan juga menunjukkan dikarenakan para malaikat tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Dan dari hadis Abu Talhah, semoga Allah meridainya, dari Busr bin Sa'id, bahwasanya Zaid bin Khalid al-Juhani, semoga Allah meridainya, menceritakan kepadanya, dan bersama Busr bin Sa'id Ubaidullah al-Khawlani,
yang pernah berada di kamar Maimunah, yang pernah diasuh oleh Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada padanya gambar. Berkata Busar, famarida Zaid bin Khalid. Maka Zaid bin Khalid sakit. Fa'udnahu fa idza nahnu fi baitihi bisitrin fihi tasawir. Lalu kami pun menjenguk Zaid bin Khalid, dan ternyata di rumahnya ada kain yang ada padanya gambar-gambar bernyawa. Lalu aku berkata kepada Ubaidullah Al-Khailani, bukankah ia yang menceritakan kepada kita tentang masalah gambar-gambar bernyawa? Ia berkata, innahu qala illa raqman fi thawbin ala sami'tahu. Ya, akan tetapi ia mengatakan kecuali raqam di baju. Raqam itu Pak kayak logo kecil tapi ada gambar bernyawanya, enggak apa-apa. Kalau yang seperti itu kecil ya, sebatas raqam saja, kata para ulama enggak apa-apa. Selama tidak jelas. Kalau jelas enggak boleh. Adapun sebatas raqam saja enggak apa-apa. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan dari hadis Ibnu Abbas dari Sa'id bin Abil Hasan, ia berkata, kuntu inda Ibni Abbas, aku pernah berada di sisi Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Idh atahu rajulun, tiba-tiba datanglah seseorang lelaki dan berkata, ya Ibnu Abbas, hai Ibnu Abbas, inni insanun innama ma'isyati min sun'ati yadi. Hai Ibnu Abbas, saya ini punya mata pencaharian dari hasil menggambar yang bernyawa. Faqala Ibnu Abbas, la uhaddithuka illa ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan ceritakan sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah SAW sabda, man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibuh hatta yanfukha fiha ruh wa laysa binafikhin fiha abada. Siapa yang menggambar-gambar bernyawa, Allah akan mengadabnya sampai ia bisa meniupkan padanya roh, dan ia tidak akan mampu meniupkan padanya roh selama-lamanya. Ya. Farabar rajul rabwatan syadidah. Rupanya orang ini bergetar badannya karena ketakutan mendengar hadis tersebut. Wa asfara wajhuh, dan wajahnya menjadi kuning, maksudnya pucat pasi gitu ya. Faqala waihak. Ya, kata Ibnu Abbas, kenapa kamu? In abaita illa antasna, kalau memang ternyata kamu harus menggambar juga, fa'alaika bihadza syajar, gambarlah pepohonan. Kullu syai'in laisa fihi ruh, atau segala sesuatu yang tidak ada padanya rohnya. Ya, berarti kalau mau menggambar ya silakan gambar mobil, gambar pesawat, gambar becak, gambar pokoknya yang sifatnya tidak ada rohnya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat kuntu al'ab bil banati inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, aku suka bermain dengan anak-anak wanita di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana li sawahib yal'abna ma'i, dan aku punya sahabat-sahabat yang bermain bersamaku. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu, ya, adalah Rasulullah SAW apabila masuk, beliau membawa anak-anak tersebut supaya main denganku. Karena Aisyah waktu itu masih kecil kan, dan masih suka bermain ya dengan boneka-bonekaan. Ya. Diriwayatkan Abu Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat Abu Daud Nasa'i dari jalan lain dari hadis Aisyah, ia berkata Rasulullah SAW pernah datang dari sebuah peperangan, yaitu perang Tabuk atau Khaybar. Lalu kemudian menyebutkan Aisyah tentang bahwa Rasulullah mencabut kain yang bergambar tersebut, ya. Kemudian Rasulullah SAW membuka kain yang lain, ya. Di situ ada mainan-mainan Aisyah. Lalu Rasulullah bertanya, "Ma hadza ya Aisyah? Ini apa?" Kata Aisyah, "Banati, itu anak-anakku." Maksudnya boneka-bonekaan, ya. Itu anak-anakku. Wara'a fiha farasan marbutan lahu janahan. Lalu Rasulullah melihat ada kuda yang mempunyai sayap. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, "Madza? Ini apa?" Kata Aisyah,
faras, kuda. Ya. Kata Rasulullah, kuda mempunyai sayap. Kata Aisyah, ya bukankah aku mendengar katanya Nabi Sulaiman punya kuda yang bersayap. Mendengar itu Rasulullah tertawa. Di sini Aisyah punya mainan anak, Pak, yang terbuat dari kain-kain yang berbentuk kuda dan anak-anak. Kalau itu seperti itu boleh, kata para ulama. Sebatas ia terbuat dari kain begitu, tidak ada matanya, tidak ada hidungnya. Yang jelas dia memang berbentuk boneka gitu, kayak anak-anak atau kayak orang-orangan gitu. Tapi tidak ada matanya, tidak ada hidungnya, tidak ada apa? Mulutnya. Demikian pula kuda-kudaan. Makanya Rasulullah bertanya, ini apa? Sebab kalau memang itu mirip banget dengan kuda, Rasulullah tidak akan bertanya. Rasulullah bertanya, ini apa? Ini kuda ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kuda punya apa? Sayap. Kata Aisyah, ya karena aku mendengar katanya Nabi Sulaiman punya kuda punya sayap, katanya. Maka Rasulullah pun tertawa membenarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah tidak melarang. Berarti dikecualikan darinya apa? Iya. Dikecualikan dari gambar-gambar yang diharamkan apa? Yang dihinakan. Ini yang pertama. Kemudian apa? Boneka-bonekaan yang sifatnya memang tidak ada matanya, tidak ada seperti halnya manusia. Jadi terbuat dari kain, tapi ada kepalanya gitu kan, ada tangannya, ada kakinya, tapi tidak ada apa-apanya di bentuknya. Tapi juga dari kain kan dibentuk-bentuk begitu. Demikian pula kuda dan yang lainnya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis berikutnya. Hadis Aisyah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruk fihi baitahu syai'an fihi tasawir illa naqadah. Akhrajahul Bukhari. Bahwasanya Nabi SAW tidak membiarkan di rumahnya ada sedikit dari gambar-gambar kecuali Rasulullah cabut dia. Iya. Dan dari Abul Hayyaj Al-Asadi, hadis tadi diriwayatkan Bukhari ya. Dari Abul Hayyaj Al-Asadi ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, Ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah SAW? Maukah aku mengutus kamu ya sesuai dengan dahulu Rasulullah mengutus aku dengannya? Maka ya Ali mengatakan, alla tada'a suratan illa tamastaha. Tidaklah engkau menemukan gambar bernyawa kecuali kamu hancurkan. Wala qabran musyarrafan illa sawaitah, dan tidak pula kamu menemukan kuburan yang ditinggikan dibangun di atasnya bangunan kecuali kamu ratakan. Diriwayatkan Muslim. Hadis berikutnya hadis Jabir. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar bin Khattab pada waktu Fatu Makkah ya, supaya mendatangi Ka'bah. Fayamhu kulla suratin fiha, dan menghapus semua gambar-gambar bernyawa yang ada di dalam Ka'bah. Falam yadkhulha Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta muhiyat kullu suratin fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau masuk sampai semua gambar itu telah dihapus. Hadis berikutnya, hadis tadi diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis Usamah, ia berkata, aku masuk bersama Rasulullah SAW ke dalam Ka'bah dan beliau melihat di situ ada gambar-gambar bernyawa. Fada'a bidalwin min ma'in, maka Rasulullah minta seember air. Fa'ataitu bihi faja'ala yamhuha, lalu aku membawanya. Lalu Rasulullah SAW menghapusnya. Dan beliau bersabda, Qatalallahu qauman yusawwiruna ma la yakhluqun. Semoga Allah memerangi suatu kaum yang menggambar sesuatu yang mereka tidak bisa ciptakan. Diriwayatkan oleh At-Tayalisi dalam musnadnya, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata sanadnya jayyid. Iya. Sanadnya apa? Jayyid. Dan dari hadis Aisyah tadi ya akhirul Islam, kita dapati bahwa yang tadi kita sudah sebutkan bahwa yang diperbolehkan itu kalau jadikan karpet, ya, bantal yang dihinakan. Adapun kalau digantung maka itu yang tidak boleh. Iya.
dan menggambar-gambar yang bernyawa haram hukumnya. Ikhwatal Islam azakumullah. Taib, dari hadis-hadis yang kita ambil faedah, dari hadis-hadis yang sudah kita sebutkan tadi, kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, al-musawwirun asyaddun nasi adaban. Bahwa orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat nanti diantaranya siapa? Orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Itu diambil dari beberapa hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Iya. Maka subhanallah, berarti menggambar makhluk bernyawa itu dosa kecil apa dosa besar, Pak? Dosa besar, bukan dosa kecil itu. Maka jangan menganggap remeh masalah ini. Iya. Yang kedua, faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis tadi apa? Anna taswir udwanun ala sifatin min sifatillahi ta'ala al-khassah. Bahwa menggambar yang bernyawa itu sifat atau pekerjaan khusus milik Allah saja, tidak boleh untuk yang lainnya. Jadi menggambar yang bernyawa itu hanya pekerjaan khusus untuk Allah, tidak boleh dilakukan oleh siapapun dari makhluknya. Ya, maka siapa yang melakukan menggambar makhluk-makhluk bernyawa, berarti dia sudah menyerupai ciptaan Allah dan perbuatan Allah, dan Allah tidak ridha. Karena masalahnya yang bisa menciptakan dan menghidupkan hanyalah Allah, sementara manusia tidak bisa menghidupkan sama sekali. Iya. Faedah yang ketiga, akhal Islam azakumullah, as-suwar tariqun ila ta'zimi ghairillah. Bahwa gambar-gambar yang bernyawa itu adalah jalan untuk mengagungkan selain Allah. Ya, bukankah dahulu di zaman Nabi Nuh asal muasal kesyirikan yang pertama di zaman Nabi Nuh apa, Pak? Akibat menggambar orang-orang soleh. Ya, Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, kana an-nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Adalah manusia itu tadinya di atas satu akidah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, memberikan kabar gembira dan memberikan apa? Peringatan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ardah, apa kata Ibnu Abbas? Adalah 10 generasi yang pertama dari anak Adam, semuanya di atas tauhid. Kemudian datang suatu kaum, idza mata fihimus salih sawwaruh. Apabila orang soleh mereka meninggal dunia, digambar. Ya, falam yu'bad, dan belum disembah waktu itu, belum. Sehingga ketika telah hilang generasi tersebut, datang setan dan berkata, dahulu bapak-bapak kalian menyembah ini. Lalu terjadilah penyembahan. Nah itu Pak ya. Jadi gara-garanya dari menggambar dulu, digambar wali songo gitu kan, seperti zaman sekarang. Seperti halnya dahulu di zaman Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh begitu, digambar para orang-orang solehnya. Tadinya sih bukan disembah, tapi untuk memberikan motivasi dalam ibadah. Tapi kemudian lama-lama apa? Ya disembah. Ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka dari hadis ini juga kita ambil faedah tahrimu bai'iha wa syira'iha. Demikian pula haram hukumnya menjual beli gambar bernyawa. Karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka jual belinya pun haram. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, Allah pun mengharamkan harganya. Iya. Dari hadisnya juga ikhwatul Islam menunjukkan, dari hadis-hadis yang sudah kita sebutkan tadi, wajibnya menghancurkan gambar-gambar bernyawa kalau tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Tapi kalau itu bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar, jangan Pak. Karena dalam masalah ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran itu melihat maslahat dan mafsadah. Kalau kita mengingkari kemungkaran malah timbul kemungkaran yang lebih besar, haram, nggak boleh. Ya udah, mendingan juga dibiarkan saja daripada malah menimbulkan mudarat yang lebih
yang lebih besar. Ya. Misalnya antum datang ke rumah mertua, di rumah mertua antum masih ada gambar-gambar kiai gitu kan, langsung antum cabutin, wah marah langsung mertua, berantem, kan akhirnya mudarat lebih besar. Jangan. Makanya dalam berdakwah pun kita harus hikmah. Ya, tapi kan Rasulullah SAW nggak mau masuk ke rumah yang ada padanya gambar, saya nggak mau masuk. Kita katakan, akhi, emang kamu seperti Rasulullah yang kalau beliau tidak masuk pengaruh besar terhadap umat. Antum tuh adanya nggak adanya antum lalu wala alaih, nggak memberikan pengaruh. Lebih baik antum dakwahi dulu, pahami dulu. Kadang kan orang memahami hadis itu jumut benar Pak, ya, letterlock begitu, tanpa melihat situasi dan kondisi, tanpa melihat maslahat dan mudarat. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Berarti ikhwatul Islam, azakumullah, dari hadis-hadis di atas yang sudah kita sebutkan juga ada beberapa ilat diharamkannya menggambar bernyawa. Ilat yang pertama karena itu menyerupai ciptaan Allah. Ya. Ilat yang kedua karena dikhawatirkan akan menjerumuskan kepada kesyirikan. Ya. Walaupun misalnya ada orang berkata, ini kan insya Allah tidak akan terjadi kesyirikan, kita katakan, tapi ilat yang pertama masih ada. Ya, yang pertama masih ada. Ikhwatul Islam, azakumullah. Nah, sekarang gambar seperti apa yang diharamkan? Apakah sama dengan kamera? Ini menjadi sebuah polemik dalam di zaman ini. Setelah para ulama semua sepakat bahwa menggambar dengan tangan itu hukumnya haram. Menggambar bernyawa dengan tangan itu hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena Allah yang menggambar Nabi Adam dengan tangannya sendiri. Allah yang menciptakan Nabi Adam dengan tangannya sendiri. Ya. Makanya ketika kaum muslimin pada hari kiamat akan mendatangi Nabi Adam, ya. Apa kata kaum mukminin? Hai Adam, engkau orang yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Jadi Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri, digambar oleh tangannya sendiri. Maka kalau yang seperti ini dengan tangan kita berarti kita menyerupai perbuatan Allah, haram. Ya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan kalau pakai kamera. Di mana kamera itu adalah sebuah alat yang mengambil bentuk aslinya dengan menggunakan apa? Ya, pencahayaan yang cukup, kemudian diambil plug, kemudian ditempel pada sebuah bidang. Dicuci langsung jadi. Ya. Jadi permasalahan apakah sama dengan menggambar atau tidak? Sebagian mengatakan haram, sama dengan menggambar dengan tangan. Mereka melihat lafaz. Mereka yang mengharamkan karena melihat lafaz. Lafaznya adalah menggambar. Selama itu taswir yang nggak boleh, gitu loh. Sementara sebagian ulama dari pendapat Syekh Utsaimin mengatakan boleh. Mereka melihat cara, bukan melihat apa? Lafaz. Sebetulnya inilah yang menjadi sebab perbedaan, Pak. Yang satu melihat lafaz dalil, yang satu melihat cara. Ya. Kata Syekh Utsaimin, yang diharamkan oleh Rasulullah SAW adalah karena caranya dengan tangan. Mirip dengan perbuatan Allah ketika menggambar Nabi Adam. Demikian pula malaikat menggambar manusia dalam rahim dengan tangannya. Adapun alat, sama sekali manusia tidak menggambar. Manusia tidak membentuk dengan tangan. Bahkan orang yang tidak bisa menggambar pun juga bisa motret. Ya enggak, Pak? Orang yang tidak bisa menggambar, dan kalau misalnya ditanya, ini potretan kamu hasil gambar kamu bukan? Pasti bukan, enggak. Ini hasil potret aja. Nah, dari sinilah mereka mengatakan berarti ini bukan gambar yang diharamkan. Karena itu sama sekali bukan perbuatan
perbuatan tangan hanya sebatas ngejepret aja, prek, udah, pret, udah. Alat yang mengambil sebagaimana aslinya. Yang juga dikiaskan kata mereka kepada kaca, cermin. Sebagaimana cermin pun juga mengambil dari bentuk asli tertempel di cermin. Seperti bentuk aslinya, tidak ada bedanya. Maka kata Syekh Utsaimin, pendapat yang membolehkan lebih sesuai dengan kaidah, dan pendapat yang mengharamkan lebih berhati-hati. Jadi gimana dong? Ya udah, kalau mau hati-hati nggak usah. Ya, kalau mau hati-hati nggak usah. Tapi kalau misalnya antum mengatakan saya mau foto, ya silakan, saya nggak mau melarang. Saya lebih condong pada pendapat Syekh Utsaimin dalam masalah ini, ya akhwal Islam, azakumullah. Iya. Tapi kalau gambar itu ditempel di tembok, tetap itu tidak boleh. Kenapa? Karena ilatnya bisa menghalangi malaikat masuk. Iya. Tetap itu tidak diperbolehkan, akhwal Islam, azakumullah. Jadi ini, ya akhwal Islam, azakumullah, yang berhubungan dengan gambar, dan pembahasan kita tentang gambar saya kira cukup, dan kita buka tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Karena pembahasan masalah gambar itu, Pak, ada permasalahan lain yang berhubungan apakah gambar itu syaratnya harus punya bayangan atau tidak. Itu sebetulnya pembahasan yang tidak perlu dibahas. Kenapa? Karena hadis-hadis yang mengharamkan gambar itu mutlak. Baik yang punya bayangan maupun tidak punya bayangan, tetap itu tidak dibolehkan. Apalagi hadis Aisyah yang mengatakan kain yang bergambar. Ya. Allahu a'lam. Cepat amat Ustadz. Loh, enakan cepet kan? Daripada lama-lama ngantuk, udah siang. Kan hadis-hadisnya udah dibacain semuanya, gimana? Nggak cukup. Iya. Bagaimana hukum memasang foto di media sosial seperti Facebook dan lain-lain? Saya tidak berani mengatakan tidak boleh. Kenapa? Sudah saya katakan tadi bahwa itu tidak sama dengan menggambar. Bahkan itu dilakukan oleh para masyayikh. Kalau antum punya Twitter, antum silahkan ikuti Twitternya beberapa masyayikh di Saudi seperti Syekh Husain Al-Syekh Qadhi Madinah, Syekh Saleh Al-Maghamisi. Itu Twitternya pakai fotonya mereka semua, Pak. Kita jadi bingung ini, masa mau negor Syekh. Iya, jangan-jangan kitanya yang kurang pemahaman gitu kan. Makanya saya mengatakan mereka yang memasang foto di media sosial, pertama, tanya kepada diri antum, tujuan antum masang apa. Apalagi akhwat. Akhwat itu fitnah. Kecantikan akhwat hanya untuk siapa? Suami. Kenapa harus dipasang? Agar semua laki-laki bisa menikmatinya. Ya. Ini subhanallah, ya maaf saja. Bukan hanya perempuan awam, ternyata yang jilbabers pun juga seneng banget ya. Memasang fotonya di mana? Di Facebook, media sosial. Saya nggak tahu maksud tujuannya apa. Kalau bukan karena apa? Ingin dinikmati oleh para laki-laki. Ingin disebut cantik dan yang lainnya. Atau mungkin akhwat itu jomblo lagi cari ya pasangan. Maka untuk wanita tidak boleh. Kenapa? Karena akan menyebabkan laki-laki akan melihat. Sementara Allah menyuruh untuk menundukkan pandangan. Maka dari itu tidak boleh. Juga dikarenakan fitnah. Ya, juga dikarenakan akan menimbulkan fitnah, apalagi kalau itu cantik, rupawan, Masya Allah. Ya. Bagaimana hukum foto di KTP, ijazah dan formal lainnya? Hal seperti ini perkara yang sangat dibutuhkan, apalagi itu ya, sesuatu yang haram saja, Pak. Kalau sangat dibutuhkan menjadi boleh kok. Apalagi yang sifatnya sudah saya sebutkan tadi, ikhtilaf para ulama boleh atau
tidaknya seperti itu. Allahu a'lam. Bagaimana cara menggambar wajah yang diperbolehkan? Lah. Boleh nggak menggambar matanya saja, atau hidungnya saja, atau mulutnya saja? Sekarang saya mau tanya, apa maksudnya antum gambar gitu? Mulutnya doang gede tuh, giginya doang, udah selesai. Ya. Saya mau tanya apa manfaatnya? Memang kalau cuma mulutnya doang, nggak ada mata, nggak ada hidung, ini bukan manusia, bukan. Ya. Maka dari itu ya akhi, kita melihat juga tujuan kita menggambar itu apa maksudnya. Ya. Nah ini akal Islam, a'azakumullah. Apakah termasuk juga larangan menyimpan barang yang bungkusnya ada gambar bernyawa atau foto seperti sabun mandi dan lain-lain? Jangan dipajang, Pak. Jangan dipajang. Kalaupun mau dipajang itu antum beli apa sih? Yang warna hitam itu buat nempelin tuh, Pak. Apa sih namanya? Hah? Lakban hitam. Kasih lakban kepalanya deh. Yang penting kepalanya nggak ada, nggak masalah. Yang penting nggak kelihatan kepalanya, tertutup badannya doang. Tapi kalau badannya seksi, nah loh, semuanya. Kabar perempuan ya, pakai bikini misalnya, ya haram, nggak boleh. Iya. Kalau patung itu berada di halaman rumah, tetap tidak boleh, Pak. Maka patung itu hendaknya dipotong kepalanya. Bok, udah. Tanpa kepala, sudah. Seperti pohon, begitu aja. Tapi ingat ya, dalam masalah mengingkari kemungkaran, kita mempertimbangkan maslahat dan mudharat. Karena khawatirnya antum naik langsung ke patung pancoran. Ini suruh siapa Ustadz Badru, katanya. Waduh, musibah nih. Saya bekerja sebagai desain grafis setelah nganggur 1 tahun. Orang tua saya sedang mengalami masalah ekonomi yang cukup berat sehingga mereka tidak bisa memberi biaya lagi untuk saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada amal untuk meminta ampun atas dosa gambar makhluk hidup yang saya buat, dan apa yang harus saya lakukan jika saya keluar tanpa uang kiriman? Terima kasih Ustaz. Pertama, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Kalau antum betul-betul tawakal kepada Allah, kata Rasulullah, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, tagdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalaulah kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kamu seperti memberikan rezeki kepada burung. Di waktu pagi temboloknya kosong pergi, di waktu sore dalam keadaan temboloknya penuh. Padahal modalnya cuma paruh dan cakar. Antum masih punya otak, masih bisa berpikir bagaimana menghasilkan duit. Kan bisa, yang namanya cari duit ada aja yang halal insyaallah. Asal kita bertakwa dan kita yakin tawakal, Allah berikan yang lebih baik insyaallah. Iya, jangan takut Pak. Yang memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini. Wih.
Bagaimana hukum memasang foto makanan di restoran kami jika kami jual ayam, bebek atau kambing? Kami memasang gambar foto hewan tersebut di restoran. Mendingan juga dagingnya aja yang udah mateng, daging kambing gitu. Iya. Daripada kambing aslinya, lagian juga orang nggak makan kambing hidup, Pak. Iya. Apa disediakan kambing hidup? Enggak kan? Yang penting kan masakannya kan? Ya, perlihatkan adalah masakannya nih, sate kambing gitu kan. Ini sate ayam. Ya. Begitu. Emang kalau orang restoran kayaknya gede-gede gini ya. Udah biasa bikin ini. Ustaz, suami saya masih suka nonton film barat. Baratnya kayak gimana nih? Yang dimana banyak aurat terlihat. Bagaimana Ustaz, mohon nasihatnya? Bilang ke suami, Mas, kamu tidak takut melihat aurat-aurat wanita tersebut? Kan dilarang oleh Allah. Daripada kamu ngelihat yang kayak gituan, lihat aja saya nih. Apa enggak cukup yang punya saya? Ibu langsung pakai bikini, Bu. Iya. Iya, ibu nasihati sama suami itu, bilangin, tapi dengan senyum, jangan dengan marah-marah. Ustaz, kalau nonton bioskop filmnya action gimana? Apa manfaatnya? Manfaatnya apa, Pak? Yang namanya film itu kan bohong-bohongan. Masa antum senang dibohong-bohongin? Ya enggak? Iya. Yang kedua, ya, kalau habis nonton itu tidak memberikan manfaat ilmu, tidak menambah iman. Mendingan juga lihat film-film dokumenter yang sifatnya apa? Menikmati bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau misalnya yang sifatnya itu menambah pengetahuan kita, wawasan kita. Ya, enggak masalah. Ada kok film dokumenter tentang singa, tentang kehidupan bawah laut, tentang kehidupan bagaimana. Itu lebih bagus, Pak, karena itu kita seakan-akan tadabbur alam, melihat bagaimana ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa. Itu lebih manfaat. Ya. Kalau gambar dijadikan wallpaper di komputer atau laptop, berarti kan terpajang. Iya, jangan. Ya gambar kuku aja lah, Pak. Set gitu, kuku. Ini apa? Kuku. Ya. Atau antum lagi ketawa giginya doang, cekrek gitu. Itu kelihatan jigongnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar kartun pada tas anak-anak, termos, baju, tapi nggak dipajang tuh gimana? Kayak ginian nggak dihinakan, Mbak. Termos nggak dihinakan, baju juga nggak dihinakan. Jadi jangan, tetap jangan. Ya. Cari yang tidak bergambar. Saya punya usaha sablon kaos, sering dapat order gambar foto. Nah lu kena juga itu. Jadi gimana? Takwa kepada Allah. Ya, takwa. Emang untuk mencari ketakwaan itu apa? Berat, Pak, ada ujian-ujiannya. Tapi yakin aja, Pak, insya Allah di balik itu ada hikmah-hikmah. Ya. Betul, dan itu sering dilakukan, terjadi pada teman-teman kita. Yang tadinya dia merasa ragu, waduh kalau saya tolak, sementara ini orderannya banyak, gimana ini? Akhirnya dia datang ke saya, gimana? Kata saya, yakin kalau kamu bertakwa Allah berikan rezeki. Akhirnya ditolak. Tadinya sih ya, tapi lama-lama alhamdulillah, ya bagus lagi usahanya.
Gak masalah, sabar insya Allah. Gambar siluet. Apa siluet? Bayangan saja kan? Bayangan aja kan, nggak berbentuk apa-apa. Kalau cuma sebatas bayangan aja, tidak jelas ada matanya ininya, insya Allah nggak masalah. Misalkan seseorang sudah diberitahu sampai beberapa kali, tapi orang tersebut tetap memasang foto di dinding. Sikap saya bagaimana? Nah, disinilah kita harus paham bagaimana cara berdakwah. Gak mungkin Pak berdakwah itu langsung masalah fotonya enggak. Tapi dikuatkan dulu keimanannya. Makanya kata Aisyah apa? Adalah yang pertama kali turun dari ayat Al-Quran tentang surga dan neraka. Itu dulu. Kata Aisyah, kalaulah yang pertama kali turun jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah ayat yang pertama kali turun jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa? Akidah belum kuat, belum siap. Makanya antum ketika berdakwah jangan langsung itunya. Ya, akidahnya aja masih berantakan, antum langsung mendakwah itunya kan kurang hikmah, Pak. Yang hikmah itu akidahnya dulu. Fahamkan dia kepada Allah, jadikan dia cinta Allah dan Rasulnya. Nanti kalau dia sudah cinta sunnah, nggak perlu antum suruh pun juga tiba-tiba hilang sendiri. Insya Allah Pak. Ya biiznillah. Pertanyaan berulang-ulang. Celengan berbentuk ayam. Ada kepalanya nggak Pak? Ada. Potongin tuh palangnya. Plok. Dah. Selesai. Kenapa sih celengannya berbentuk hewan bernyawa? Apa nggak ada yang lain? Ya. Yang lain aja celengannya. Kalau di Facebook ada foto saya semasa jahiliyah, masih ada yang membuka aurat Ustadz. Dan Facebook kita sudah diblokir orang. Bagaimana agar dosanya tidak selalu mengalir ketika selama waktunya masih bisa dilihat ikhwan yang bukan mahramnya? Ya, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai Kalau kita memang mampu untuk bisa menghapus, hapus semaksimal mungkin. Tapi kalau kita tidak mampu, gimana lagi? Yang penting kita sudah betul-betul bertaubat kepada Allah. Di kamar anak saya yang umurnya 3 tahun ada tempelan poster hewan dan gambar tokoh kartun. Apa tuh? Batman, Superman, ya. Saya pernah melarang dan mencabutnya, tapi anak saya menangis dan meminta poster tersebut ditempel kembali. Lalu sikap apa yang harus saya lakukan? Biarkan dia menangis. Nanti juga repeh sendiri. Terus diganti dengan apa? Yang lain, yang bukan gambar bernyawa, ya. Nah ini aja nak, ini lebih bagus, itu mau jelek, ya. Ini lebih hebat, lebih jago nak, ya. Bagaimana jika hasil fotonya diedit Ustadz? Tadinya ada jerawat, kemudian jerawatnya dihilangkan. Tadinya ada tai lalat, kemudian dihilangkan. Saya mau nanya tujuannya buat apa? Kalau mengelabui akhwat nggak boleh. Biar kelihatan ganteng. Kenalan di Facebook. Masya Allah.
Ya pas ngelihat gambarnya, ih cantiknya luar biasa. Ya pas janjian udah mau nikah, pas ngelihat aslinya, aduh. Benar Pak, ada teman saya itu. Ya cerita ke saya, Ustadz, saya kenalan sama istri saya lewat Facebook. Terus sekarang nyesel loh. Salah siapa kenalan lewat Facebook? Rasulullah menyuruh kenalan tuh langsung. Undur ilaiha kata Rasul, lihat orangnya. Ya, lihat orangnya. Kalau ngelihat cuma lihat foto doang, yang namanya foto bisa nipu, Pak. Ya. Bahkan terkadang foto tidak sesuai dengan aslinya. Aslinya cantik banget, di fotonya jelek, bisa jadi. Ya, bisa. Apa hukumnya selfie, Ustadz? Apa manfaatnya? Kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni di antara tanda kebaikan Islam seorang hamba meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Walaupun saya tidak katakan itu tidak boleh. Karena saya merojikan pendapat Syekh Utsaimin yang mengatakan itu menggambar seperti itu boleh. Cuman tanyanya apa manfaatnya? Kalau memang tidak ada manfaatnya ya lebih baik ditinggalkan, ya. Kalau gambar di baju boleh atau enggak? Sama saja sudah disebutkan tadi bahwa itu ya tidak dihinakan, berarti tidak boleh. Mohon info nomor HP antum, enggak boleh. Bolehkah menyewa ruko yang dijaga anjing? Itu anjing milik siapa? Hah? Milik antum, milik penjaga ruko. Kalau antum bisa menyewa dan anjing itu ada di dalam ruko, antum minta izin, Pak, mohon maaf, ini anjingnya dikeluarin aja Pak ya. Ya, kami soalnya punya keyakinan begini-begini, bagaimana Pak? Insya Allah aman kok Pak. Iya. Jangan sampai anjing itu ada di dalam ruko kita Pak, sehingga akhirnya menyebabkan malaikat rahmat tidak mau masuk. Sejak ayah saya wafat, ibu menempel banyak sekali foto-foto ayah di dinding rumah. Sampai ada saudara yang komentar seperti galeri pameran. Ana pernah sampaikan ke ibu Ana untuk turunkan foto-foto itu karena menyebabkan malaikat rahmat tidak bisa masuk. Tapi ibu Ana marah-marah dan mendiamkan Ana berhari-hari. Nah inilah sudah saya katakan berarti butuh apa? Ya, mendakwahi dari sisi lain, dari sisi akidahnya. Ya, supaya dia mau kemudian setelah kuat akidahnya dia akan tinggalkan perkara-perkara seperti itu, insyaallah. Kalau robot termasuk yang bernyawa enggak? Robot masuk bernyawa enggak, Pak? Ya enggak lah. Ya, robot tidak bernyawa. Kalau gambar di kamar sudah tidak ada, tetapi di ruang lain masih ada, apa malaikat rahmat tetap enggak masuk ke kamar kita? Ke rumah antum enggak masuk, termasuk kamar antum juga. Ya, rumah secara umum tidak masuk. Ustadz, di rumah saya ada boneka-boneka yang lengkap dengan tangan, kaki, mata, hidung, mulut, seperti bentuknya beruang, kelinci. Sebaiknya diapain Ustadz? Boleh nggak dikasih ke keponakan yang masih balita? Ya Pak, ya kalau memang itu mirip banget, itu sebetulnya tidak boleh. Kalau memang mirip banget ada gambarnya dan yang lainnya, itu tidak boleh. Maka caranya ya berusaha dihilangkan lah. Ya, dia jadi kayak kain begitu ya, dibungkus pakai kain kayak apa kayak, supaya kemudian hilang kepalanya yang bentuknya mirip tersebut. Kan bisa dijahit pakai kain ya, bagian kepalanya itu sehingga tidak berbentuk. Pokoknya kepalanya aja udah. Kalau simbol emotikon bagaimana? Seperti senyum, sedih dan lain-lain. Memang terjadi ikhtilaf di sini di Saudi pun juga para masyayikh berbeda pendapat. Apakah itu termasuk gambar atau bukan? Sebagian mengatakan masuk gambar.
Sebagian mengatakan bukan, itu hanya sebatas isyarat, ya, yang menunjukkan kepada sikap, ya. Maka kalau bisa kita hindarkan lebih baik, karena hal itu masalah-masalah yang sifatnya syubhat sih. Sedangkan sesuatu yang syubhat lebih baik apa? Ditinggalkan. Ada sebagian ikhwah kita yang memegang pendapat haram dan melihat kepada ikhwah yang memegang pendapat boleh seperti tidak sesuai dengan sunnah. Bagaimana pendapat Ustadz? Inilah Pak, ya, fenomena tidak bisa menerima ijtihad. Dalam masalah ijtihad, kata para ulama, tidak boleh saling memaksakan pendapat. Tidak boleh. Apalagi masalah ijtihad yang tidak ada dalilnya, nasnya. Antum hanya berhak untuk menguatkan pendapat saja. Menurut pendapat saya nggak boleh foto itu, ya sudah, selesai. Adapun kemudian menganggap sesat orang yang membolehkan, maka tidak diperbolehkan. Karena sudah saya sebutkan tadi bahwa ini masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya. Masing-masing mereka berijtihad. Allahu a'lam. Boleh enggak bikin kue bentuknya boneka, kartun? Ada kepalanya enggak? Matanya, hidungnya. Kalau ada tetap enggak boleh, itu masuk dalam menggambar namanya. Walaupun kue dimakan. Dahulu juga di zaman orang-orang Quraisy dulu kan, Umar bin Khattab, ya, membuat patungnya dari terigu, setelah disembah dimakan. Pertanyaannya hampir semua serupa. Kalau haid boleh masuk masjid? Nah, ini pembahasannya bukan gambar nih. Gambar atau foto yang ada dalam piring atau gelas tetap tidak boleh, karena itu bukan sesuatu yang dihinakan. Boleh enggak menggambar wanita berjilbab untuk tujuan dakwah? Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Ya. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuannya baik, syaratnya, caranya pun juga harus sesuai syariat. Nanti tujuan kamu apa? Saya mau mendakwahi janda itu. Caranya gimana? Ya, saya harus deketin dia. Bahaya, Mas. Jadi tujuan menghalalkan segala cara gimana ini? Kalau menggambar tangan saja, kaki saja boleh, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kepala. Karena kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan gambar itu kepala. Adapun kalau tangan doang, kaki doang, nggak masalah. Hukum menggambar foto Ka'bah atau pintu Ka'bah, ya nggak masalah, itu kan masalah bukan bernyawa. Ya. Bagaimana hukumnya memakai cincin berbentuk kupu-kupu tapi tidak ada kepala, mata? Enggak apa-apa. Yang penting enggak ada kepalanya, titik. Ya. Cincin berbentuk kupu-kupu. Bagaimana hukum punya manekin? Apa manekin? Hah? Tapi tertutup jilbab. Oh, apa itu? Mungkin yang di sini kali ya, buat di apa? Apa? Oh, kayak gitu. Oh, buat contoh. Ada matanya, ada hidungnya. Ya itu patung, Pak. Sama patung, nggak boleh itu. Ya. Sama patung. Pesannya yang rata aja, rata. Ya, yang rata aja, nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya, rata. Dah. Yang penting kan buat yang dijual kan bukan patungnya, Pak. Ini jilbabnya doang. Ya.
Atau antum suruh ya pakai jilbab, suruh berdiri di situ. Kasihan amat. Bagaimana hukum memotivasi anak PAUD ketika ada jadwal menggambar untuk menggambar makhluk yang bernyawa di sekolah? Tidak boleh mendidik anak dengan perkara yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh mendidik anak dengan perkara yang diharamkan oleh Allah. Didik dengan yang dibolehkan. Bilang anak-anak, kita acaranya menggambar, tapi tidak boleh menggambar yang bernyawa karena diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang kita akan menggambar pohon, ya. Nah begitu. Ustadz, apakah boleh memasang foto keluarga, suami, istri, anak sebagai foto profile di sosial media atau sebagai wallpaper di HP? Nanti kalau antum begitu diliatin tuh istrinya, istrinya cantik ya. Antum nggak punya rasa cemburu apa? Kalau istri antum diliatin sama orang-orang, masa nggak cemburu sih? Ya, jangan sampai akhi antum punya sifat seperti itu, nggak cemburu. Kalau gambar seperti kartun misalnya maskot, apalagi maskot itu. Asalnya bentuk buku tapi diberi mata dan mulut. Misalnya tanpa hidung. Oh, kayak buku, ada matanya, ada mulutnya, bisa ketawa dan yang lainnya. Tetap aja itu wajah. Tetap saja itu wajah. Dijauhi, Pak. Bagaimana hukum membuat robot yang bisa digerakkan? Sudah disebutkan tadi. Asal robotnya itu tidak mirip manusia ya, atau gambar bernyawa. Ya. Hukum gambar Ka'bah yang ada di sajadah, gambar makhluk bernyawa bukan Ka'bah. Tapi tetap saja makruh dalam artian karena itu bisa mengganggu kekhusyuan. Jangankan itu Pak, Rasulullah pernah sholat memakai baju yang ada padanya apa sih namanya sih, hiasan. Setelah selesai sholat, Rasulullah langsung membuka baju itu dan berkata, tolong kirimkan baju ini karena hiasannya membuat aku lalai tadi dalam sholat. Ya. Padahal Rasulullah manusia paling khusyuk loh Pak, tapi ternyata bisa lalai gara-gara hiasan dalam baju. Apalagi sejadah yang diliatin. Terkadang antum sholat sambil merhatiin itu pintunya di mana ya, kok enggak? Sering begitu Pak. Suami saya pekerjaannya di bidang percetakan kaos dan sering mendapat orderan untuk sablon kaos atau tirai dengan gambar yang bernyawa. Kadang kami berusaha memodifikasi atau mengganti gambar agar tidak menjadi sempurna. Contohnya, jarinya yang harusnya 5 jadi 3. Matanya hilang, hidungnya nggak ada. Kalau bisa wajahnya nggak ada. Ya, wajahnya hilang. Nanti kalau ditanya, loh kok nggak ada wajahnya? Ini desain baru. Modern Pak, nggak ada di mana-mana Pak. Ya. Tapi yang jadi dilema kadang kalau dapat order dari perusahaan yang sudah paten logonya dengan gambar bernyawa, kami sulit menolak karena sudah langganan. Nah itulah dikembalikan ketakwaan antum. Antara ketakwaan dan ketakutan. Apakah akan lebih mendahulukan ketakutan atau ketakwaan? Kalau antum takwa, insya Allah Allah jamin. Ya dengan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Anak saya berumur 4,5 tahun diberikan hadiah berupa mainan patung plastik Kapten Amerika.
mengenakan topeng. Apakah boleh dia mainkan? Bagaimana caranya agar tidak menyakiti hati yang memberikannya? Ambil aja, kemudian bilang ke anak, nanti-nanti, nak sebetulnya ini nggak boleh. Jadi gimana? Ya udah kita buang aja ya, gitu. Gimana ke caranya? Ya kalau memang tidak khawatir menyakiti hati. Tapi yang lebih bagusnya sambil terus didakwahi. Foto untuk koleksi, seperti misalnya lagi pergi haji, umroh, disimpan sebagai kenang-kenangan. Enggak usah lah Pak, sebab biarkan ikhlas mengharapkan wajah Allah. Sebab kalau kenang-kenangan dilihat orang, oh Masya Allah ternyata udah haji, udah umroh, khawatirnya malah mengurangi keikhlasan. Ya, saya tidak mengatakan tidak boleh, tapi masalahnya ini berhubungan dengan keikhlasan antum. Ya udahlah, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan nggak perlu diketahui orang lah. Yang penting kita sudah haji, Allah yang Maha tahu. Yang penting kita sudah umroh, selesai. Ada apa kemudian dikenang-kenang? Ya nggak perlu Pak. Pada hari kiamat juga nggak bakal ada yang mengenang kok Bu. Bagaimana gambar-gambar atau patung-patung yang dijadikan sebagai alat peraga di dalam dunia kesehatan? Sekarang itu sangat dibutuhkan tidak? Kalau memang itu sangat-sangat dibutuhkan, sebagian ulama mengatakan boleh. Kalau memang itu sangat dibutuhkan untuk keperluan untuk pembelajaran. Ya, kalau untuk keperluan pembelajaran yang itu maslahatnya jauh lebih besar, maka sebagian ulama mengatakan boleh. Bagaimana hukumnya seorang fotografer yang hasil fotonya dijual belikan? Yang difoto apa? Kalau pemandang yang indah begitu, enggak masalah. Ya, yang jadi masalah itu kalau itu makhluk bernyawa. Jadiin kalender gimana? Sama aja Pak, dipajang. Kalau dijadiin spray, kalau dihinakan enggak apa-apa. Sesuatu yang dihinakan, ditiduri, diduki, diinjak-injak, ya nggak apa-apa. Bagaimana kalau di rumah mertua ditempel foto saya? Bilang aja, aduh Bu, malu dicabut aja ya. Malu, jelek saya ini, nggak ganteng gitu, kenapa? Ya, gimana ke caranya supaya jangan sampai dipajang begitu? Mungkin mertua antum bangga punya menantu kayak antum nih, Masya Allah. Kalau kepala manusia tubuhnya buah-buahan, tetap aja kepala, ada kepala masalahnya. Kalau tubuhnya manusia, kepalanya buah doang nggak masalah. Ya. Baik, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat Pak. Alhamdulillah cepat, jadi bisa pulang cepat juga. Udah ngantuk soalnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mereka bernazar hanya kepada Allah.
وأشهد أن لا إله إلا الله